Nama saya Arjuna, saya profesional dari Universitas Advent Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diabetes. Adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula darah atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap oleh tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Sedangkan kadar gula darah itu dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Diabetes itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar gula darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini belum diketahui dengan pasti. Dugaan paling kuat yaitu disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Yang kedua adalah diabetes tipe 2, merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Gejalanya itu seperti sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari itu. Sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot, dan yang lainnya. Selain gejala yang saya sebutkan tadi, kadang juga beberapa orang lah dapat mengalami kondisi prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah di atas normal, namun tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Seseorang yang menderita prediabetes dapat menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik. Seseorang juga akan lebih mudah terkena diabetes tipe 1 apabila memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita infeksi virus. Orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain. Berpergian ke daerah yang jauh dari Katulistiwa, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 7 tahun dan 10 sampai 14 tahun, walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, kurang aktivitas atau olahraga atau aktivitas sehari-hari lah. Bisa juga usia. Risiko terjadinya diabetes tipe 2 akan meningkat seiring bertambahnya usia. Menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, ini salah satu pengobatan diabetes. Pengobatan diabetes itu dapat dilakukan seperti pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein, biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengatasi asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita diabetes. Pasien diabetes dan keluarganya dapat berkonsultasi dengan dokter atau dokter gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari. Dan diet diabetes akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Halo, nama saya Abed. Saya profesional Section Day dari Universitas Advent Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana diet diabetes untuk penderita diabetes dan bagaimanakah makanan-makanan atau gizi-gizi yang harus dipenuhi bagi penderita diabetes agar dapat mengurangi kadar gula di dalam darahnya dan juga gula di dalam air kencingnya dan dapat menstabilkan aktivitas di dalam sistem tubuh. Manfaat diet bagi penderita diabetes yang pertama adalah menurunkan kadar gula di dalam darah. Nah, yang kedua adalah menurunkan kadar gula di dalam air kencing. Dan yang ketiga adalah menstabilkan aktivitas sistem tubuh di dalam tubuh kita. Nah, habis itu, apa sih diet yang penting bagi penderita diabetes? Yang pertama adalah harus diet rendah garam. Terus yang kedua adalah diet rendah gula. Dan yang ketiga adalah diet rendah lemak. Kemudian, pengatur pola makan pada penderita diabetes yaitu harus memperhatikan 3J. Yang pertama, dia harus tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Nah, apa saja sih penjelasan dari ketiga ini? Yang pertama adalah tepat jumlah. Ini harus memerlukan perhitungan kebutuhan kalori dan zat gizi yang sesuai status gizi penderita diabetes, bukan berdasarkan tinggi rendahnya gula darah. Kemudian yang kedua adalah tepat jenis. Nah, dengan memperhatikan atau mengontrol indeks glikemik dari setiap bahan makanan yang dikonsumsi
terus pengontrolan indeks glikemik dapat membantu mencegah timbulnya komplikasi lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tepat jadwal. Makan sesuai jadwal, yaitu 3 kali makanan utama di dalam satu hari, kemudian 2-3 makanan selingan dengan interval lebih sering dan dalam porsi yang sedang. Begitu. Nah, apa-apa saja sih diet yang harus disarankan? Yang pertama tadi adalah diet rendah garam. Nah, syaratnya itu adalah yang pertama adalah cukup kalori. Oke. Kemudian yang kedua adalah bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit. Oke, yang ketiga adalah jumlah garam disesuaikan dengan berat pembekalan pada kaki dan tangan serta dan maksudnya tekanan darah. Oke. Nah, apa-apa saja sih contoh menu yang harus disediakan bagi penderita diabetes untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Nah, kemudian yang contoh menunya adalah memberikan garam 1,5 sendok teh. Jadi 1,5 sendok garamnya. Kemudian misalnya ini ya contoh menunya ya. Kemudian beras 70 gram sama dengan 1 gelas. Nah, telur 50 gram sama dengan 1 butir telur. Kemudian minyak 5 gram itu 1,5 sendok makan. Nah, kemudian tempe 2 potong yang sedang gitu. Itu contoh-contoh contoh menu makanan jika kita memberikan 1,5 sendok teh. Kemudian rendah gula. Nah, tadi kan ada 3 ya, ada diet garam, kemudian gula, kemudian lemak. Nah, yang kedua ini adalah rendah gula. Nah, contoh menu yang bisa disediakan di rumah adalah beras 100 gram itu sama dengan 1 gelas. Kemudian ayam tanpa kulit 40 gram itu sama dengan 1 potong sedang lah ya. Kemudian kacang hijau 20 gram sama dengan 2 sendok makan. Kemudian jeruk 2 buah. Nah, itu diet rendah gula. Kemudian yang terakhir adalah diet rendah lemak. Nah, contoh menu makanan yang menu makanan yang rendah lemak yaitu seperti tadi beras 100 gram sama dengan 1 gelas, telur 50 gram sama dengan 1 butir telur, kemudian minyak 5 gram sama dengan 1,5 sendok makan. Kemudian 2 tempe yang dipotong sedang, kemudian ada timun atau jeruk atau tomat atau yang lainnya itu sebanyak 2 buah. Kemudian apa-apa saja sih syarat untuk diet rendah lemak ini? Syarat yang pertama adalah harus tinggi vitamin. Konsumsi makanan yang kalau bisa tinggi vitaminnya seperti buah-buahan begitu. Kemudian protein dan karbohidratnya cukup. Nggak boleh berlebih, nggak boleh terlalu banyak memakan protein seperti kacang-kacangan, dan karbohidrat itu seperti nasi, jagung, sagu dan lainnya. Kemudian mengandung mineral yang tinggi. Nah, mineral yang tinggi itu bisa kita dapatin di air minum gitu. Nah, kemudian makanan diberikan dalam porsi yang kecil. Nah, maksudnya itu kecil ya, sedang untuk dalam porsi kita kecil, tidak terlalu banyak gitu. Di samping itu makanan perlu banget, tetapi ini bukan satu-satunya untuk dapat mengurangi diabetes atau gejalanya begitu. Kita tidak boleh meninggalkan yang lainnya seperti olahraga, seperti jam istirahat yang cukup dan yang lainnya. Nah, yang paling penting itu adalah berolahraga, yaitu beraktivitas. Nah, bukan cuma dari pola makan saja, tapi juga perhatikan bagian penting lainnya seperti olahraga. Nah, karena menurut penelitian yaitu ada penelitian Nani Suryani tahun 2015. Nah, manfaat olahraga bagi penderita DM adalah menurunkan kadar gula dalam darah, terus meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan berat badan, dan meningkatkan fungsi jantung, serta menurunkan tekanan darah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga ini dapat bermanfaat. Semoga ini dapat berguna bagi penderita-penderita diabetes di luar sana. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Pakai masker. Oke. Sekian. Terima kasih.